Halo teman-teman, kita jumpa lagi dan semoga saja teman-teman sehat-sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan kita akan langsung bahas tentang timnas kita yang sebentar lagi, yaitu di tanggal 5 Juni akan menjamu timnas Cina. Tentu saja ini pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat menentukan karena timnas kita jika kalah dengan timnas Cina tentu saja akan sulit bagi timnas kita untuk bisa melanjutkan di fase berikutnya. Namun jika menang melawan Cina, tentu saja peluang itu sangat besar dan timnas kita ada harapan untuk paling tidak menempati 4 besar, sehingga kita nanti bisa berlaga lagi di round 4 dan di sana tentu saja nanti PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir beserta stafnya dan juga tim pelatih kita akan berpikir lebih keras lagi, yang kemungkinan besar akan bertambah pemain lagi untuk memperkuat timnas kita di round 4 yang akan datang. Jika nanti timnas kita bisa berlanjut ke round 4, tentu saja dengan syarat utamanya adalah kita bisa mengalahkan Cina di kandang GBK. Karena jika kalah tentu saja itu sangat sulit. Walaupun peluang itu ada, namun sangatlah tipis. Untuk itu, tentu saja timnas kita nanti di GBK harus kerja keras, harus mengeluarkan semua kemampuannya di bawah asuhan tim pelatih yaitu Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan juga Denny Langsat. Selama tes di Bali harus digodok habis, harus didekatkan lagi chemistry satu sama lain, kemudian harus ada pendekatan secara psikologis antara tim pelatih dengan para pemain secara keseluruhan, karena itu sangat penting. Karena jika nanti timnas kita menghadapi Cina, kita sudah overconfident, artinya kita sudah percaya diri bahwa kita pasti menang karena bertanding di GBK, kemudian kita sudah ada tambahan pemain seperti oleh Romeni dan yang lain seperti Kevin Dijk juga. Tentu saja ini sangat berisiko, karena jika kita lengah di GBK tentu saja akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain Cina, yang mana timnas Cina juga memiliki pemain yang sangat cepat. Jika nanti ada serangan balik, tentu saja timnas Cina bisa memanfaatkan dengan baik. Untuk itu Patrick Kluivert beserta stafnya, beserta asistennya harus memberikan masukan-masukan yang sangat diperlukan, memberikan motivasi yang mendalam kepada para pemain kita, dan memberikan semacam tekanan kepada timnas agar tidak ceroboh. Saya ulangi lagi, agar tidak ceroboh. Salah satunya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, kemudian melakukan passing-passing yang sekiranya sulit untuk dijangkau. Itu dihindari, karena itu nanti bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan yaitu Cina saat di GBK nantinya. Kemudian sebaiknya walaupun kita nanti menguasai pertandingan, mungkin secara kualitas pemain atau mungkin karena kita main di GBK dengan atmosfer yang sangat luar biasa, dukungan supporter, meskipun kita nanti menguasai pertandingan, kalau bisa, bahkan itu memang harus bisa, para bek kita jangan naik terlalu jauh meninggalkan daripada garis kotak penalti. Karena itu sangat berbahaya jika nanti ada serangan balik seperti dilakukan waktu itu di Cina. Ternyata Cina bisa memanfaatkan peluang dengan baik, khususnya yaitu di gol yang kedua. Untuk itu, timnas kita harus waspada. Timnas kita harus fokus, harus bekerja keras, harus betul-betul menjalin kerjasama yang baik antar lini, antar pemain. Apalagi kita sekarang udah ada TC, artinya di sana nanti tentu saja ada semacam kesatuan dalam komunikasi maupun dalam memberikan bola-bola mati. Tentu saja semua sudah dilatih di sana, dan sebenarnya pemain kita adalah pemain yang sangat bagus. Jadi tinggal komunikasi
secara individu tentu saja kita percaya, yaitu seperti Kevin Dick, kemudian Jopalu Pesi, Tom Haye, Justin Hamner, Rizky Ridho, JSS, dan semuanya lah yang masuk timnas sekarang ini adalah pemain-pemain yang sangat bagus. Tinggal chemistry, komunikasi, dan juga kesatuan dalam tim itu yang sangat diperlukan. Jaga ego, jangan main sendiri, namun siapa yang berpeluang untuk mencetak gol, arahkanlah bola ke sana. Kalau kita memiliki peluang, namun peluang kita sangat kecil, dan kita melihat melihat kawan kita memiliki peluang yang sangat besar, seharusnya bola tersebut diberikan kepada teman yang memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa mencetak gol, sehingga tidak sia-sia, kita tidak menyesal nantinya jika kita mengeksekusi sendiri padahal bola itu sangat sulit. Maka jika tidak terjadi gol, kita akan menyesal, dan para pemain tentu saja akan down pada saat itu, dan dikhawatirkan justru tidak memperbaiki daripada psikologis yang telah terjadi karena ada kawan kita yang semestinya bisa mencetak gol, gagal mencetak gol karena egoisme yang disandangnya. Untuk itu, untuk kita membangun semuanya tentu butuh kerjasama dan sangat bagus. Sekarang Patrick Kluivert berserta asistennya sudah berada di Indonesia dan para pemain sudah berdatangan, dan tentu saja saya harapkan nanti di Bali ini bisa bekerja dengan baik dan hasilnya nanti bisa ditunjukkan saat menjamu timnas kita, dan maksud saya menjamu timnas Cina, dan kita harapkan timnas kita harus bisa mendapatkan poin penuh berapapun skornya. Yang penting kita bisa mengalahkan Cina untuk menjaga peluang agar nantinya timnas kita bisa berlanjut di round berikutnya. Untuk menghadapi Jepang, harapan tentu saja ada, namun itu sangat kecil, namun tidak ada yang tidak mungkin di lapangan, dan timnas kita juga memiliki pemain yang sangat berkualitas. Untuk menjaga gawang, walaupun Martin Paes mendapatkan akumulasi kartu, tidak masalah karena di sana ada Emil Audero dan tentu saja juga sudah bisa bergabung. Dan untuk Marcelino, saya rasa dengan absennya juga mungkin tidak begitu mengurangi kekuatan timnas, karena kita masih memiliki pemain yang sangat bagus untuk menggantikannya. Kemudian untuk Ragnar yang masih sakit, yang konon katanya karena ada virus tertentu, itu juga masih ada nanti untuk pemain yang untuk bisa menggantikan. Mungkin ada Dean James dan sebagainya. Saya yakin nanti Patrick Kluivert akan memilih pemain-pemain untuk diturunkan untuk bisa membendung serangan daripada Cina, dan saya yakin Patrick Kluivert tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Mohon teman-teman bersedia untuk meluruskan. Terima kasih dan sehat-sehat selalu.